Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Apa itu? Ada juga kalau udah sepuh ada sakit mata yang kelihatan ada. Iya. Hilang alami. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kajian Majelis Taklim Setia Sekolah Tinggi Ilmu Akhirat Kota Tegal, kelas 2B Kampus 1. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita sampai tanggal 9 Dzulqa'dah ini masih terus diberi kenikmatan oleh Allah, yang diantaranya berupa nikmat sehat jasmani dan juga rohani kita. Buktinya kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Saat ini sejawat kita, hande tolan kita, tetangga kerabat kita yang menunaikan ibadah haji sudah berada di kota Madinah. Biasanya di Madinah antara 8 sampai 9 hari, kemudian baru berangkat ke Mekah. Di Mekah biasanya 30 hari, nanti kemudian di Jeddah 1 hari. Di Jeddah ya hampir sama kayak di Dono Hudan, menunggu pesawat untuk kembali ke tanah air. Ada berita untuk kabupaten sudah ada 1 dari jamaah haji Kabupaten Tegal yang kapundhut, meninggal, ibu-ibu usia 68 tahun. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan begitu. Alhamdulillah dulu. Apalagi meninggal kok alhamdulillah. Meninggal di tanah suci loh. Itu yang diharapkan orang. Meninggal di Madinah, kan di tanah suci itu. Apalagi sedang dalam rangka hendak menunaikan ibadah haji. Insya Allah kalau karena kita nggak bisa memastikan, kepastian hanya milik Allah, maka kita mengatakan insya Allah masuk surga. Kalau boleh dikatakan ya pasti masuk surga, tapi kan ketentuan Allah. Tapi kalau melihat tanda-tandanya, itu kan tanda husnul khotimah, tanda yang terakhir. Ada yang sedang meninggal dalam keadaan beribadah, beramal soleh, apalagi meninggalnya di tanah suci. Seperti ke pertemuan kemarin ada pendahuluan tentang Ashhurul Hurum, bulan suci Dzulqa'dah ini. Ada bulan suci, ada bulan haram, ada juga tanah haram, ada masjid haram, Masjidil Haram itu. Tanah haram ya berarti Al-Haramain, Mekah dan Madinah.
Bapak dan Ibu, pagi hari ini pertemuan kita yang terakhir untuk semester kedua. Berarti semester kedua kita menyelesaikan dari pengantar tafsir sampai surat Al-Adiyat. Kalau misalnya mau dilanjut ya nanti insya Allah kita lanjut di semester ketiga, tafsir lagi sajalah. Minimal kita selesaikan kalau bisa sampai juz 30. Artinya kita sudah pernah belajar tafsir walaupun tafsir surat-surat pendek dari juz amma. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan masuk di surat Al-Adiyat. Mari seperti biasa sebelum masuk ke bahasan surat, kita masuk dulu ke beberapa video tentang surat Al-Adiyat. Anwar TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Kalau punya suara enak, punya lagu enak ya. Bapak Ibu, semester 3 nanti mohon maaf ada sedikit ya mudah-mudahan tidak menyulitkan panjenengan. Mulai semester 3 nanti akan kita mulai tambahan beban. Sebelum dimulai, kalau kemarin kita sama-sama membaca surat, saya mau nagih. Sebelum dimulai, ada satu ibu, satu bapak yang membaca hafalan surat-surat pendek itu. Dimulai dari Anas. Kalau kemarin kelas 2A, nah itu. Nah itu. Makanya kalau kemarin kelas 2A agak keberatan. Saya bilang nanti acak, saya nunjuk secara acak. Satu ibu, satu bapak. Tapi agak keberatan ya sudah. Tadi jawabannya kalau gitu nggak berangkat. Kalau hanya karena takut hafalan tapi nggak berangkat, apa ya, kasihan 2 kali, kasihan kuadrat. Maka udahlah, nanti yang menunjuk diri, misalnya pekan depan kita mulai anak, satu ibu satu bapak, siapa yang mau? Ngajung semua karena udah hafal ya. Ya cepet-cepetan ngacungnya kan.
ayat. Pekan depan saya anak, satu ibu satu bapak. Nanti pekan berikutnya surat berikutnya Al-Falaq. Atau pekan karena pendek bisa 2 surat ya bisa lah sesuai sinkron lah nanti. Langsung saya Bu pesan. Ya dalam rangka insya Allah lah ini nggak berat, insya Allah nggak berat. Nama depan Pak, mana sekali hal kafirun kayak gitu. Insya Allah nggak berat. Awal-awal sudah hafal. Nanti kalau sudah mulai surat menengah agak berat kali ya, sudah mulai pertengahan. Tapi kan masih ada waktu dari sekarang. Semester 2 mulai kapan sih Pak? Semester 3 kapan mulai Pak? Pertengahan Mei Pak kemarin. Mei libur 2 pekan. Berarti ya tidak cukup waktu lah itu untuk mengulang-ulang. Bapak Ibu, saya dulu pernah hafal 12 juz pernah. Waalaikumsalam. Tapi ya kemudian lupa karena tidak diulang-ulang. Sekarang saya disuruh ngimami di Masjid As-Solihin Rawatib, terutama kan maghrib, isya, subuh. Ya saya berarti harus ngulang-ngulang lagi. Saya pun ngulang-ngulang hafalan lagi Pak. Dari 12 juz itu yang mampu saya undang kembali, yang bisa saya gunakan untuk ngimami, saya hanya sementara ini baru 2 juz 1 sama juz 30. Padahal saya dulu hafal 12 juz zaman kuliah, zaman masih muda. Sekarang sama diundang lagi, angel lupa. Tapi saya nggak putus asa. Kemarin saya sudah ngulangi surat Al-Muzammil. Alhamdulillah sudah hafal. Itu ngapalnya minimal 40 kali ngulang. Minimal 40 kali ngulang-ngulang. Sambil goreng, sambil apalah kan gitu. Sambil nyuci, nggak apa-apa. Sambil nyuci nggak apa-apa. Kalau nyucinya di kamar mandi, dalam hati ngulangnya kan gitu bisa. Sambil nyupir ya bisa, selalu diulang-ulang. Sambil mau tidur ya bisa, sampai merem lagi ngapal lagi ngulang-ulang. Insya Allah bisa. Wong Quran itu mukjizat. Kemukjizatan Al-Quran dalam segala hal, termasuk dalam menghafalnya. Insya Allah mudah dihafal. Walaupun aku sudah tua, kelalenan, sudah banyak contoh bisa. Apa nih Ustaz? Pernah suatu saat itu saya mendengarkan bahwa pada saat kita mendengar ayat Al-Quran jangan disambi, misalnya apa sambil nyuci, sambil apa itu, tapi memang kita fokus mendengarkan. Mohon koreksinya Ustaz. Itu kan mendengarkan. Ini kita lagi murojaah, mengulang-ulang hafalannya untuk bisa memenuhi sampai 40 kali mengulang itu. Nggak ada masalah kan kalau mendengarkan itu fokus mendengarkan, fokusnya ke makna dan seterusnya. Nah ini kita lagi murojaah hafalannya. Insya Allah nggak ada masalah. Masa nggak boleh sambil goreng hafalan Quran, membaca itu kan ngulang tadi murojaah. Melafalkan gitu ya? Iya, melafalkan. Atau tadi di dalam hati kalau di tempat yang tidak layak untuk membaca Al-Quran. Nggak ada masalah. Saya malah bertanya itu dari mana nggak boleh. Sekarang sambil mau tidur menghafal Al-Quran, sambil berjalan nyupir menghafal, nggak ada masalah. Masalahnya di mana? Karena sambil kan tetap kita fokus menghafal. Kalau nggak fokus kan lupa. Nyasar ayatnya. Kalau nggak fokus tetap fokus kan. Jadi insya Allah nggak ada masalah insya Allah. Ustaz, kalau sedang sholat itu membaca itu sedang sholat, biar hafalnya tambah itu
pakai mushaf Al-Quran bisa, kalau ada yang tipis sambil membaca bisa Pak? Kondisi sholat. Banyak ada di beberapa masjid kayak begitu, di depannya ada Quran besar, bahkan ada lampunya. Jadi imam sambil baca, sambil imami hafalannya baca di depan. Itu kan berarti boleh. Tetapi bagi saya, saya tidak akan melakukan itu. Saya akan membaca yang saya sudah hafal. Kalau belum hafal harus berusaha menghafal, baru nanti bisa fokus. Kalau itu ini masalahnya sedang sholat. Kan sholat kita harus fokus juga. Kalau fokusnya ke tulisan yang di depan, ya akan mengganggu kekhusyuan sholat. Saya tidak mengatakan tidak boleh, tidak ada larangan itu, dan ada di beberapa masjid kayak begitu. Jadi ya tidak masalah, tetapi ya karena sholat itu butuh kekhusyuan, fokus. Kalau fokusnya terbagi dengan tulisan yang ada di depan, karena ini sholat, jadi usahakan sudah. Kalau saya lebih memilih yang sudah hafal daripada membaca yang tidak hafal tapi membaca Quran saat sholat, akan mengganggu kekhusyuan. Akan ada yang dipegang sambil megang, sambil sedekap tangannya megang kayak gitu. HP ya, pakai HP malah sekarang kayak gitu. Iya. Kita kadang lihat di Masjidil Haram, Nabawi ada orang sholat kayak begitu. Jadi boleh, tidak dilarang, tetapi mengurangi kekhusyuan. Jadi kalau mau tadarus Qur'annya di luar sholat saja. Sholat itu kan tadi di Al-Muzammil faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Sudah yang mudah berarti yang kita sudah hafal. Tapi bolehkah murojaah ketika sholat? Artinya sholatnya membaca ayat-ayat yang sudah dihafal. Ya boleh. Walaupun ada tujuan sekaligus murojaah bisa, tapi tetap fokus sholat, bahwa ini lagi sholat. Walaupun dampak dari membaca ayat yang sedang kita hafal menambah lekat hafalan kita. Ini tentang hafalan. Mudah-mudahan kita nanti kan harus ada peningkatan. Sudah 2 semester kan 1 tahun, berarti harus ada peningkatan tambah hafalan. Artinya apa? Malu ketika menghadap Allah nanti surat-surat pendek orang hafal kan gitu. Padahal Quran itu nanti akan jadi penolong, akan jadi syafaat. Saya belum bisa baca, mulai bisa kalau di sini sudah disiapkan Pak Edit, BTQ, TPA, lansia, ada 60 santrinya, termasuk santri setia juga ada, ibu-ibu ada 40, bapak-bapak ada 20. Artinya TPQ yang sudah direhab bangunannya itu alhamdulillah ada manfaatnya. Yang diantara donaturnya ya panjenengan itu alhamdulillah sudah bermanfaat. Artinya tidak ada alasan saya nggak bisa baca, nggak ada yang ngajari, nggak bisa. Tinggal kemauan kita. Bukan hanya di sini, kalau rumahnya jauh cari yang dekat, monggo di tempat yang dekat kan bisa. Tetap harus bisa membaca Al-Quran dengan lancar, bahkan berusaha menambah hafalan minimal surat-surat pendek. Kita menuju ke video 2. Ingin mengalahkan musuhnya, hari ini sudah tak pakai kuda, tapi pakai pesawat tempur. Kita maknai makna yang pada waktu itu, dan ini kita pahami kondisi hari ini. Itu artinya Quran itu dinamis. Quran nggak mengalami kuda, tapi sesuatu yang berlari sangat jauh.
cepat dan jauh. Nah, sehingga dimaknai kuda. Kenapa? Karena waktu itu yang cepat kuda. Dobahar itu suara mulut kuda yang terengah-engah. Coba Mas Oni gimana contohnya? Ya, suara kuda yang terengah-engah. Bolehlah. Kalau pesawat itu apanya? Knalpot. Wah. Ada suaranya. Video ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan fajar yang hening tiba-tiba dipecah oleh derap kuda perang yang berlari kencang? Inilah gambaran pembuka surat Al-Adiyah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, demi kuda-kuda perang yang berlari kencang sambil terengah-engah, yang kukunya memercikan api dan menyerbu musuh saat subuh. Mereka begitu setia dan berdedikasi pada tugasnya. Lalu, mengapa setelah gambaran heroik ini Allah justru mengalihkan perhatian kepada kita, manusia? Karena sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Sebuah teguran keras, kuda yang tak berakal saja bisa begitu patuh, sementara kita yang diberi akal seringkali lupa bersyukur. Apa penyebabnya? Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Kecintaan kita pada dunia inilah yang seringkali membuat kita berlari kencang, tapi ke arah yang salah. Surat ini ditutup dengan pengingat keras. Kelak, semua yang di dalam kubur akan dibangkitkan dan semua isi hati akan ditampakkan. Saat itulah kita sadar untuk apa sebenarnya kita berlari selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala cinta manusia pada harta menjadi candu, akankah ia tersadar sebelum jiwanya terkikis serakah, mengabaikan halal haram demi gemerlapnya dunia yang fana? Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Kecintaan berlebihnya pada harta membuatnya materialistis, mengumpulkan harta dengan jalan apapun, tidak peduli halal atau haram. Cintanya itu juga membuatnya bakhil dan cenderung menggunakannya untuk sesuatu yang tidak benar. Bapak Ibu, mari kita masuk kepada kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tafsir surat Al-Adiyah. Pemahaman mendalam tentang surat kuda perang dalam Al-Quran. Pendahuluan mengenal surat Al-Adiyah, pakai ain di a. Surat Al-Adiyah adalah surat urutan ke-100 dalam Al-Quran dengan 11 ayat yang penuh dengan makna dan hikmah. Ayatnya ada 11 ayat itu nanti dibagi 3 bagian. Bagian pertama ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5 itu isinya sumpah Allah. Yang sumpah itu disandarkan kepada kuda-kuda perang. Kuda perang. Nah, 5 ayat itu juga menceritakan karakteristik kuda-kuda perang, keistimewaan kuda-kuda perang. Nanti kita bicara ke situ. Terus nanti bagian kedua ayat ke-6 sampai ke-8 itu isi sumpah. Karena Allah bersumpah, isi sumpahnya apa sih? Isi sumpahnya menyatakan bahwa manusia itu amat sangat cerengkeng, bejut, banyak suka melanggar apa yang Allah larang, enggan melaksanakan apa yang Allah perintahkan.
menciptakan itu. Sebabnya apa? Sebabnya karena cinta berlebihan kepada dunia. Jadi ayat ke-6 sampai ke-8 itu cerita tentang umumnya karakter manusia. Umumnya manusia beduk, nakal, dan seterusnya. Seperti yang dikhawatirkan oleh malaikat ketika Allah mengabari mereka akan menciptakan manusia di muka bumi yang kerjanya membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Kemudian nanti ayat ke-9 sampai 11 balasan setelah kehidupan dunia manusia yang seperti itu karakternya, maka mulai nanti masuk alam kubur akan Allah buka tuh semua apa yang dilakukan manusia selama hidup pertama di alam dunia yang fana. Akan dibuka semua hal yang selama hidup di dunia disembunyikan. Itu akan dibuka semua, bukan hanya dibuka, juga nanti akan diberi balasan atas perbuatan-perbuatan. Kemudian surat ini diberi nama Al-Adiyat, diambil dari kata, salah satu kata yang ada di ayat pertama, wal-adiyati dhabha, wal-adiyat. Adiyat menjadi nama surat. Surat ini memulai dengan sumpah Allah yang menggambarkan kuda perang berlari dengan penuh semangat. Kemudian berlanjut penjelasan tentang sifat manusia yang cenderung tidak berterima kasih dan kikir terhadap nikmat Allah. Surat ini mengajarkan tentang pentingnya syukur dan pengenalan terhadap kemampuan serta kekuatan yang diberikan Allah kepada manusia. Itu gambarnya kuda. Kuda itu 5 ayat pertama Bapak Ibu tentang kuda. Nama utama Al-Adiyat berasal dari kata ada itu menggerakkan menjauh dengan cepat. Ada itu gerakan menjauh. Namanya gerakan menjauh, bisa melompat, bisa berjalan cepat, bisa berlari, bisa pakai kendaraan, menjauhkan macam-macam caranya. Menjauh dengan cepat. Nah, di sini yang dimaksud adalah kuda-kuda yang berlari dengan cepat. Apalagi kuda itu bukan kuda biasa, tapi kuda perang. Itu film buatan Eropa, buatan Barat. Ya maklumlah, wajar kalau film buatan Barat ya mesti ada bumbu-bumbu itunya ya. Tapi inti dari film itu menceritakan peperangan perebutan kembali Yerusalem, Palestina, yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Yang Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan para salibis, tentara kaum salib yang sudah 100 tahun waktu itu menguasai Yerusalem. 100 tahun sebelum ditaklukkan Salahuddin itu, pasukan salibis dari barat Eropa itu menyerang dan menghabisi, membantai kaum muslim yang ada di Baitul Maqdis itu. Waalaikumsalam. Banjir darah waktu itu. Tapi ketika Salahuddin merebut kembali Baitul Maqdis Yerusalem itu, itu tidak banjir darah, dimaafkan tuh. Kalau zaman sebelumnya itu sudah perempuan, nggak anak-anak, nggak orang tua, habis semua dibantai. Maka ketika Salahuddin datang merebut itu, para penduduk Yerusalem juga dalam hatinya sudah panik, sudah pasti akan balas dendam, pasti akan banjir darah. Tapi kenyataannya tidak.
walaupun Salahuddin menang dengan gilang gemilang, tetapi tidak melakukan pembantaian. Bahkan penduduk Yerusalem saat itu dipersilahkan untuk meninggalkan. Asal mereka meninggalkan Yerusalem itu, bahwa harta yang dimiliki silakan, aman, akan dikawal oleh pasukan Salahuddin. Sampai orang-orang Nasraninya heran, kok begini kan itu. Ya itulah Islam. Islam bukan euforia, sama seperti ketika Nabi membebaskan kota Mekah. Orang-orang Mekah, musyrik Mekah itu sudah ketakutan. Dalam hati pasti balas dendam, tapi nyatanya tak terjadi balas dendam. Itu di situ ya pasukan berkuda perang, apalagi ketika ya ada pasukan kecil dari tentara Nasrani itu, karena Salahuddin sudah dekat dengan Palestina, sementara rajanya mereka belum sampai, dihambat pasukan Salahuddin. Ada pasukan kecil, pasukan berkuda kavaleri menyerang pasukan Salahuddin, padahal jumlahnya puluhan. Ya kalah. Pasukan Nasrani yang jumlahnya sedikit, tetapi tidak masalah karena tujuannya menghambat biar jangan sampai ke Yerusalem. Kalau sampai ya bisa sudah habis lebih parah lagi. Itu gambaran kuda waktu itu yang saya lihat, beberapa puluh kuda masuk ke dalam lingkaran pasukan yang lebih besar. Perang ya, itu kan film ya, imajinasi, tapi menggambarkan bagaimana kuda-kuda perang yang begitu lari dengan cepat menusuk masuk ke dalam jantung musuh. Nah Bapak Ibu, kuda-kuda perang itu, ini kudanya putih ya, nanti di akhirat hitam. Di akhirat nanti ada istilah hur muhajjal, hur al-muhajjal. Al-hur al-muhajjal itu kuda hitam, kalau ini putih. Kalau nanti hur al-muhajjal itu kuda hitam, tapi hitamnya mengkilap, menges, enak dipandang, bukan hitam dok, tapi hitam glossy, hitam glowing ya. Hitam glossy kan ada cat, ada yang dok, ada yang glossy. Kalau yang dok yang gelap, kalau yang glossy yang bersinar. Ini glossy. Nah, hur itu bagian depannya di sini, di antara dua mata, dari keningnya ke bawah itu warnanya putih. Warnanya putih, semuanya hitam, tapi bagian depan dari kening di antara dua mata ke bawah itu warnanya putih. Terus di atas 4 kakinya, kalau kita kan tangan sama kaki ya, 2 tangan. Kalau kuda kan semuanya kaki semua. Itu di kakinya, di atas mata kaki, kalau kita kan tangan ini ya. Kalau kaki mata kaki, kalau mata tangan kan ini kan. Nah itu di atas sampai tengah-tengah warnanya putih juga di 4-4-nya. Hitam menges, depannya putih, di kakinya 4 putih. Coba kalau lari warna putihnya jadi irama tersendiri, itu warna tersendiri. Apalagi kudanya tidak satu, banyak. Nah nanti Nabi Muhammad, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi qaid. Qaid itu komandan, iman jenderalnya, qaidul hurril muhajjalin. Kita-kitanya jadi kuda, Nabi juga ya, enggak. Ini perumpamaan, bukan nanti kita jadi kuda nanti di sana, enggak. Itu perumpamaannya. Kenapa kok hitam warnanya putih? Putih itu bekas wudhu. Bekas wudhu yang mukanya diusap pakai air wudhu, tangannya juga air wudhu. Itu hur muhajjal. Nah
kita nanti umat akan ikut dalam rombongan Hur al-Muhajjal, kuda yang kayak begitu. Siapa? Kita umat Nabi yang nanti akan ikut Nabi sebagai pemimpinnya, orang-orang yang menyempurnakan wudu. Orang yang ketika wudunya sempurna, isbahul wudu, menyempurnakan wudu. Yang namanya wudunya sempurna tidak hanya yang fardu, yang sunnah pun dilakoni. Dari sebelum wudu sudah membaca basmalah, kemudian sampai salektan, sudah sebelum mulai membasuh muka ini dibasuh tangan dulu, sampai selapanya juga, kuku-kukunya juga dibersihkan dulu. Itu kan sunnah, bukan fardu, tapi dilakoni semua. Ketika membasuh tangan bukan hanya sampai sini, al-muhajjal tadi sampai sini, di atas mata kaki tadi, sampai lengan atas, kan lengan kita dua, lengan bawah, lengan atas. Bukan hanya, jadi pasti siku ini kena air, apalagi sini, sininya sampai pertengahan. Itu memastikan tidak ada yang terlewat di sini. Kakinya, tumit kan jenengan Pak Aidi pernah ngeserot, tumit yang di grup, tumit yang dibasuh air. Kalau yang tidak kena air, jadi api neraka nanti. Wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang ketika wudu masih ada yang kering, tidak kena air. Itu yang kering, yang tidak kena air wudu, wudunya kan tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah pula. Itu akan tumit yang sering kayak gitu. Orangnya kalau wudu asal, kalau wudu mung kakinya diselonjorakan, dikasihkan ke air, wah udah itu. Kan harusnya tangannya ikut membasuh, jari kaki ikut di sela-selai. Itu isbahul. Nah, orang yang isbahul wudu itu nanti di akhirat akan jadi Hur Muhajjal di bawah kepemimpinan jenderal kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu pentingnya isbahul wudu? Karena orang yang wudunya sempurna dipastikan sholatnya juga bagus. Orang yang menjaga wudu sempurna, isbahul wudu, sholatnya bagus. Tapi kalau si wudu nebe asal-asalan, sholatnya yang mau asal-asalan, wudu nemu cepret-cepret, sholatnya yang mau jengkelan-jengkelin orang khusus dan lain sebagainya, asal. Ini ketika kita melihat kuda, kita ingin nanti di akhirat menjadi bagian dari Hur al-Muhajjal. Makna filosofis nama ini mencerminkan kekuatan ketangguhan kuda-kuda yang berlari dengan kencang, mencerminkan kekuatan ketangguhan dan dedikasi. Sumpah dengan kuda yang menunjukkan kehebatan ciptaan Allah. Jadi kuda perang. Allah bersumpah dengan kuda, tapi kuda perang, bukan sembarang kuda. Kuda perang itu pasti kuda yang sudah terlatih. Sama kayak anjing berburu. Anjing yang digunakan untuk berburu. Kok berburu pakai anjing? Boleh memang. Berburu pakai anjing. Anjing digunakan untuk membantu berburu. Berburu rusak, sudah ketembak lari, belum mati, dilepas anjingnya untuk mengejar. Kena tuh rusaknya yang sudah ketembak gitu. Dan anjing yang terlatih yang digunakan berburu itu, dia ketika nangkep anjing, ya dia juga anjing yang larinya kencang dan macam-macam lah. Termasuk ketika nangkep itu pasti yang akan ditangkap lehernya, bukan yang lain. Yang
akan digigit itu lehernya, kayak nyembelih kayak gitu loh. Itu terlatihnya di situ. Terus kalau sudah menangkap gigit leher, dilepas setelah mati, baru dilepas loh binatangnya. Ya yakin bahwa binatang rusanya misalnya mati, baru dilepas. Terus tidak akan dimakan. Kalau anjing berburu kemudian dimakan sendiri, itu bukan anjing buruan. Kalau anjing buruan dijamin tidak akan makan karena ngerti bukan jatahnya dia. Dia sudah dilatih dan sudah dikasih makan, udah kenyang. Gak mungkin lapar kok digunakan untuk berburu. Itu sudah diantara pelatihannya seperti itu. Sama kayak kuda perang, kuda yang bukan sembarangan sudah dilatih. Nah, kuda perang itu dalam jumlah yang tidak sedikit berlari dengan kencang, lenguhan nafas dari hidung bukan dari mulut ya, dari hidung, nafas kan dari hidung. Jadi dobaha itu lenguhannya kuda, ada suara tarikan nafas, apalagi capek karena berlari dengan kencang. Ya walaupun nggak tahu capek kan kata kita ya, nyatanya bisa berlari terus kencang terus kan berarti nggak capek dong kuda. Kayak dari ukuran kita kan capek. Ukuran kuda lari Tegal Benjaran dokar. Nah, Tegal Benjaran lari terus orang manduk padahal geret beban yang cukup berat. Itu kuda biasa kecil, apalagi kuda perang kekuatannya lebih luar biasa. Maka Allah bersumpah wal adiyat, wahunya wahu qasam. Ingat waktu surat Al-Asr, wal asr, demi waktu. Lah ini demi kuda perang. Allah bersumpah. Masih ingat juga sumpah itu kan dilakukan untuk memperkuat pernyataan, atau dalam ilmu nahwunya namanya isi sumpah. Wal adiyat itu sumpahnya. Sumpahnya pakai huruf qasam, wawu. Terus sandaran sumpahnya kuda-kuda perang. Allah kalau bersumpah disandarkan kepada siapa sumpahnya? Kepada makhluknya. Karena nggak ada yang setara dengan Allah, apalagi lebih tinggi dari Allah, nggak ada. Nah kalau kita manusia bersumpah hamba, maka sandarannya hanya oleh Allah saja. Titik, tidak ada selain Allah. Jadi harus wallahi, tambahi wa rasulihi, syirik, berarti mensejajarkan Nabi dengan Allah. Tidak bisa, Nabi tetap Nabi manusia, bukan Allah, bukan Tuhan. Nabi Isa ya tetap Nabi, sehebat apapun, walaupun Nabi makhluk paling mulia, tetap makhluk statusnya, tidak akan pernah jadi khalik, jadi Allah, jadi Tuhan, nggak bisa. Maka sehebat apapun Nabi, secinta apapun demi Nyai, nggak bisa, harus wallahi, titik sudah. Paling kalau mau variasi huruf qasamnya yang diganti, tidak pakai wawu tapi pakai ta, Allahi, atau pakai billahi. Atau cara sumpahnya Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Itu sumpahnya Nabi itu. Wal pakainya tetap ada wawunya. Walladzi, wawu qasamnya tetap ada. Walladzi, tapi Allahnya diure pakai kalimat walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Di tangan siapa? Allah. Berarti sama dengan wallahi, cuman Allahnya yang alladzi nafsu Muhammadin, ruh jiwa Nabi ada di tangannya. Itu sumpah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi.
Jadi Bapak Ibu, wal adiyat itu sumpah nanti sampai 5 ayat. Nah kemudian baru ayat ke-6-nya isi sumpah. Sama wal asr, sumpah. Isi sumpahnya innal insana lafi khusr. Kalau di sini innal insana li rabbihi lakanud. Itu isi sumpah. Isi sumpah berarti pernyataan yang disampaikan. Sama kayak kita, wallahi aku orang nyolong. Nah itu aku orang nyolong, itu isi sumpah pernyataan kita. Wallahi sumpahnya, demi Allah aku orang mencuri, saya tidak mencuri. Nah, saya tidak mencuri itu pernyataan kita yang dinamakan isi sumpah. Konteks historis di era jahiliyah Arab kuda adalah simbol kekuatan, kejayaan, dan status sosial. Penggunaan kuda dalam sumpah menunjukkan pentingnya simbol ini dalam budaya masyarakat di waktu itu. Ketika perang Badar, kan pasukan Islam hanya 313. Sementara kaum musyrik Mekah nyampe 1000, 1 dibanding 3. Itu kuda yang dibawa Nabi, pasukan Nabi hanya 2. Kuda hanya 2, menunjukkan betapa minimalisnya pasukan Nabi. Jumlahnya minimalis sepertiga, jumlah senjata termasuk alat transportasinya minimalis dibanding dengan kaum Quraisy itu jauh. Artinya apa? Kuda itu harta berharga. Anggar sekarang berarti apa kira-kira? Mobil apa? Anggar Avanza tak keledeo. Anggar kuda perang ya Alphard apa kelas itu ya. Waktu turun dan sebab nuzul. Periode penurunan surat Al-Adiyat termasuk dalam surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Surat ini diturunkan pada periode pertengahan kenabian ketika dakwah Islam masih menghadapi tantangan dan penolakan dari kaum Quraisy. Sebab nuzul yang khusus tidak ada. Sebab nuzul umum surat ini diturunkan sebagai jawaban atas kecenderungan manusia saat itu untuk lupa nikmat, tidak bersyukur, mencintai dunia secara berlebihan. Allah mengingatkan melalui manusia melalui sumpah akan kesempurnaan ciptaannya dan akan ada hari pertanggungjawaban di akhirat. Bapak Ibu, kuda itu kan awalnya sebelum dilatih binal. Kuda itu kan kalau melihat film koboi, kuda yang belum jinak, kuda liar yang diambil dari hutan misalnya. Udah ditumpaki aja nggak mau, dia akan bergerak, nggak mau ditumpaki sampai terlempar orang yang nunggang. Tapi begitu terlatih, begitu setia. Nah manusia yang sudah dilatih oleh Allah, sudah punya perjanjian ketika di alam ruh dulu, begitu lahir di dunia, menikmati kenikmatan dunia, lupa sampai ingkar kepada Allah, melawan Allah. Itu manusia. Kuda saja yang liar bisa jinak nurut kepada tuannya, manusia kok kalah ya dengan kuda. Itu diantara 5 ayat itu singgungan, kritikan, menyinggung manusia-manusia yang ingkar kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan membaca dan mengamalkan surat Al-Adiyat, mengingat kebangkitan. Itu berarti kan ayat 9 sampai 11. Membaca surat ini memperkuat keyakinan akan hari kiamat dan kebangkitan manusia di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Yang pada saat ayat ini turun, orang Mekah nggak percaya adanya hari kebangkitan, nggak percaya adanya hisab, nggak percaya adanya hukuman bagi perbuatan buruk dan balasan kebaikan bagi perbuatan yang baik, nggak percaya. Maka ayat ini pantas menjadi ayat makkiyah karena membicarakan, mengingatkan mereka tentang kehidupan akhirat. Bagi orang kafir Mekah saat itu udah mati, ya udah mati sudah. Tidak ada lagi akan dihidupkan lagi. Tidak ada balasan surga neraka, nggak ada, nggak percaya mereka. Maka mereka karena keyakinannya, akidahnya seperti itu, maka sudah kehidupannya semau gue. Tidak takut dosa, orang kenal dosa, nggak ada dosa. Nggak takut nanti hukuman di akhirat, nggak ada, nggak kenal. Maka siapa yang kuat, dialah yang menang. Yang kuat, dialah yang punya hukum. Motivasi syukur. Surat ini menginspirasi untuk bersyukur atas semua nikmat Allah dan menghindari sifat ingkar dan kikir dalam kehidupan sehari-hari. Pembina akhlak, mengamalkan ajaran surat ini membantu membentuk akhlak mulia, meningkatkan kepedulian sosial dan mengurangi keserakahan dalam diri manusia. Tafsir per ayat, ayat 1 sampai dengan 5. Sumpah Allah dan gambaran kuda perang. Dimulai dari ayat pertama, wal 'adiyat, demi kuda-kuda perang. Allah bersumpah. Berarti kuda perang itu semua makhluk yang dijadikan sandaran sumpah Allah pasti terangkat derajatnya. Pasti makhluk yang punya nilai, yang punya kualitas. Wal 'asr, itu waktu itu sangat-sangat berharga, sesuatu yang berharga. Hanya orang pemalas saja yang tidak menghargai waktu. Kalau para pebisnis, para pejuang itu sangat menghargai waktu. Bahkan berharap andai sehari tidak 24 jam, tapi lebih, sampai lembur-lembur. Sampai orang barat mengatakan time is money, waktu adalah uang. Orang Arab mengatakan al-waktu kasayfi in lam taqtahu qata'an. Waktu itu bagaikan pedang yang tajam. Kalau kau nggak menggunakan pedang itu, maka kau akan terpotong oleh pedang itu. Kalau orang Indonesia nopo, semboyannya nopo. Waktu adalah santai. Masalah waktu orang Indonesia tapi nggak punya filosofi, coba Pak. Jam karet. Saya pangapunten dan dulu zaman masih belum pensiun, kalau ada undangan di Kemenang, undangan jam 10, saya paling cepat datang setengah 11. Orang bakalan datang sebelum jam 10, pasti molor gitu. Kadang sudah datang jam setengah 11 dan ngurusin sepi mulai apa-apa.
Jadi kita, masyarakat kita kayak begitu. Yang hebat zaman Pak Zakir, Pak. Wali kotanya Pak Zakir, undangan jam 9, ya harus jam 9. Urung teka, pintu tutup, mana balik. Hebat itu militer, tegas. Tapi ya, iya anak tapi ini juga berakhir di penjara juga ya, kena kasus. Itu ayat pertama, gambaran kuda yang berlari dengan cepat sampai digambarkan saking cepatnya suara lenguhan nafasnya, ngos-ngosannya nafas digambarkan di sini. Dobha itu irama ngos-ngosannya kuda yang berlari dengan cepat. Bukan satu kuda loh, dan bukan kuda biasa loh. Falmuriyati qadha, sana padang pasir, banyak debu lah. Kuda bukan satu dua, banyak, berlari dengan kencang. Gerakan kakinya ke tanah itu menerbangkan debu-debu. Suara ngos-ngosan ditambah dengan suara derap kaki yang menapak ke tanah, ditambah dengan debu yang berterbangan, itu sudah pemandangan tersendiri. Fal-mughirati subha, ayat yang ketiga. Pagi-pagi muhirat itu sudah bergerak. Pagi-pagi subha, subuh. Pasukan Islam itu sebelum subuh kan sudah pada bangun. Selain sholat qiyamul lail, termasuk juga persiapan pasukan, persiapan bekal. Kuda itu sudah disiapkan, bekal sudah disiapkan, senjata sudah disiapkan. Begitu selesai sholat subuh, udah langsung naik kuda melesat dalam jumlah tidak sedikit, mengagetkan pasukan musuh. Bisa jadi pasukan musuh yang turu, Pak. Pagi sudah melesat masuk menyerang. Fa'asarna bihi naka'a. Terus pemandangan yang lain apa? Kan kuda ada sepatunya besi. Sementara di sana gurun, banyak batu. Maka teradunya sepatu besinya kuda dengan batu memercikan api. Kan kenceng. Ditendang kuda kayak apa ya? Ini diinjak kuda lagi lari kenceng, Pak. Itu gesekan antara besi sepatu kuda itu dengan batu menimbulkan percikan-percikan kembang api. Itu pemandangan tersendiri lagi itu. Fawasatan nabihi jamaah, begitu sudah di depan ada musuh, menyerang masuk ke tengah-tengah barisan musuh. Itu kalau melihat di Kingdom of Heaven kejadian langsung ke tengah, itu kelihatan banget tuh formasi gerakannya. Berarti sih gawe film pinter juga ya, kayak perang temenanan. Ya memang lagi menggambarkan perang yang temenanan. Dengan kalau penasaran nanti pulang lihat, ketik YouTube Kingdom of Heaven. Tapi ada sedikit sarunya. Jauh film sana, film barat. Tapi jujur itu sutradaranya, artinya menggambarkan kejadian kehebatan pasukan Muslim ditambah dengan rendah hatinya Salahuddin Al-Ayyubi yang tidak melakukan balas dendam, tidak melakukan pembantaian.
Itu 5 ayat pertama. 5 ayat pertama itu tadi sesungguhnya nyindir manusia. Manusia yang karakternya serakah, bedut cerengkeh, udah saja bisa nurut sampai mati, nurut udah sama tuannya. Manusia dikasih kenikmatan yang tidak sedikit malah tambah melunjak. Nah itu digambarkan di ayat yang ke-6. Innal insana li rabbihi lakanud. Bayangkan saja Bapak Ibu, Allah sampai mengawali dengan sumpah. Sumpah itu kan penguat. Wallahi aku enggak nyuri. Kan penguat Bapak, saya tidak nyuri. Itu penguat sampai sumpah. Sudah pakai sumpah ditambah inna. Inna itu harfu takkid. Harfu takkid harf untuk menguatkan juga. Inna yang diterjemahkan bahasa kita sungguh. Sungguh kan pernyataan menguatkan. Sudah satu sumpah ditambah inna. Innal insana li rabbihi, ditambah lagi yang ketiga la tanpa alif, la kanut. La itu kan kanut sendiri, la sendiri, cuman kan tulisannya nyambung. La kanut, la yang nggak ada alifnya. La itu artinya sungguh juga. Innal insan, sesungguhnya manusia, li rabbihi, terhadap Tuhannya sungguh sangat cerengkeh, sangat bedut. Kanut itu dari akar katanya Kanada, bukan nama negara Kanada. Kanada, kanut, akeh, menyatakan akeh bedude, akeh cerengkenge, akeh melawane. Cerengkeng melawan apa? Itu tadi diperintahkan, perintah tidak dilaksanakan, larangan malah dilaksanakan. Melawan kualik, harusnya perintah yang dilaksanakan, larangan ditinggalkan, dibalik. Allah sampai bersumpah memperhatikan waktu itu sangat berharga. Hambanya buang-buang waktu, hanya untuk tongkrong undus sing laka manfaat, hanya untuk begadang. Daripada ngobrol-ngobrol, daripada begadang, daripada ngapali ayat-ayat pendek tuh. Balik lagi Bu, Pak, SMP Al-Irsyad waktu saya masih jadi kepala sekolah, sekarang diganti Mas Andi di SMP Al-Irsyad. Itu kan ada mulok wajib. Mulok wajib provinsi, bukan provinsi. Kalau provinsi kan bahasa Jawa. Mulok wajib sekolah, yaitu hafalan Quran, tahfidz Quran. Ya berarti sama bareng dengan Pak Cip. Jadi kalau saya cerita udah ada saksinya Pak Cip, saya nggak bohong. Alhamdulillah Bapak Ibu, akhirnya ada anak-anak kita lulusan SMP Al-Irsyad rekor paling bagus hafal 8 juz. Saya masih ingat namanya Rido ya, Mas Rido. Hafal lulus SMP Al-Irsyad 8 juz. Bagi kami ini sudah luar biasa. Ini bukan pesantren tahfidz Quran, sekolah umum, hanya ada mulok tahfidz. Nanti hampir semuanya harus bisa. Minimal lulus itu minimalnya target kami lulus SMP Al-Irsyad juz amma apal. Nah lama-lama berkembang lah muridnya disuruh apa wajib, guru karyawannya udah akhirnya sepakat guru karyawan pun harus setor hafalan wajib. Mahasiswa peserta setor hafalan.
guru karyawan saya nggak bisa bubar loh, nggak bisa orang mangkat toh. Orang mangkat bubar orang ini gajian dikeluarkan, indisipliner kan. Akhirnya setiap pagi di kami itu di SMP Alisat, guru karyawan minimal datang jam 7 kurang seperempat, bel jam 7, nah seperempat jam 15 menit briefing pagi, doa bersama sama briefing pagi setiap hari, sehingga di kami itu nggak ada guru karyawan telat dalam arti jam 7 bel gitu loh. Telat nggak ada, kalau telat ya telat briefing pagi kan itu. Karena jam 7 kurang seperempat harus sudah hadir. Nah jam 7 kurang seperempat itu kami gunakan satu doa bersama, nggak panjang-panjang, kemudian setoran hafalan, digilir, dimulai dari saya dulu kepala sekolah saya setoran hafalan dari An-Naba juz 30 sampai Anas. Tapi nggak satu hari nggak cukup, paling itu kan 10 menit atau kurang. Nggak rampung misalnya ya besok lanjut. Iya, enggak 10 menit 5 ayat. An-Naba 10 menit biasa selesai lebih Pak. Biasanya An-Naba sama Al-Insyiqaq 2 surat 1 hari, besoknya lagi. Seminggu selesailah sepekan itu. Itu saya selesai ganti yang lain. Guru tahfidnya yang guru tahfid lo kan orang setoran dulu. Alhamdulillah jalan tuh, walaupun ya ada yang harus dimaafkan sampai sudah lama orang hafal. Kita kasih ribet yang sudah selesai setoran silakan ke bendahara ambil 300.000. Iya ada ribetnya. Bahkan kemudian bergerak nambah yang selesai setor hafalan, terus dimungkinkan tak bisa umroh atau haji dengan biaya sendiri, dimungkinkan nggak mungkin nih, ataupun biaya dari anak-anaknya. Itu kedua, satu syaratnya selesai setor hafalan di juz 30. Terus yang kedua, dimungkinkan tak mungkin bisa haji atau umroh dengan biaya sendiri, atau keluarganya nggak bisa, anak-anaknya mengumrohkan bapaknya, ibunya misalnya nggak bisa. Terus masa kerjanya sudah lama, kualitas kerjanya bagus. Nah kalau memenuhi syarat ini umroh 2 kali sudah mengumrohkan. Itu ribet untuk setelah dibias nanti dibias di sini setia nanti nanya Pak Edi ribetnya. Umrah kumpulnya di Madinah kan. Apa itu Pak? Kembali ini ke apalan mana? Nah ayat ke-6-nya tadi, innal insana li rabbihi lakanut. Allah akan menyatakan bahwa sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya cerengkeng sampai bersumpah dulu. Kenyataannya begitu. Bisa jadi kita masuk di dalamnya tapi orang sadar. Karena azannya masih cekelan HP pula. Harusnya kan HP-nya langsung taruh. Kan harus di checklist kan ada. Azan itu jawab. Ya, di checklist tidak hanya menjawab. Kalau menjawab masih bisa sambil Allah Akbar, masih bisa. Hayya 'ala sholah, la haula wala quwata illa billah. Suruh ada kata-kata menyimak. Yuk, nggak percaya lihat lagi. Menyimak, mendengarkan, menjawab. Nah, ada kata menyimaknya. Di checklist itu ketika azan ada menyimaknya. Kalau kita nggak gitu kan masih termasuk bedut kanut tuh. Termasuk bedut. Apalagi yang tidak menjawab. Apalagi menjawab tidak hanya lisan menjawab, tapi juga bergerak datang ke masjid itu
itu namanya menjawab panggilan azan bagi kaum laki-laki yang wajib ke masjid. Kalau bagi kaum wanita di rumah tidak apa-apa, tapi jawab azan tetap, menyimak tetap. Ini baru satu hal. Yang lain-lain juga sudah ada adab yang sering kita lupakan, yang cerem-cerem nih, termasuk saya. Keluar rumah, keluar pakai kaki kiri yang melangkah dulu. Ingat nggak ya kayak gitu? Kita mulai ingat pakai motor berdas-berdas itu masuk kanut walaupun dalam skala kecil kan ya gitu. Dan yang lain-lain banyak hal-hal yang kita tidak nurut. Kan sudah ada dikasih ini adabnya. Berarti kalau adab itu nggak dilaksanakan, ya tidak beradab. Bedut. Walaupun dalam skala kecil yang bukan fardu, yang tidak wajib. Nggak berdosa. Kita masuk rumah kaki kiri dulu, tidak berdosa. Keluar kaki kanan dulu, kebalikan, nggak berdosa. Tapi kan tidak beradab. Kok sudah dikasih adab kok nggak dilaksanakan, malah bertentangan dengan adab itu. Kan di situ salahnya. Ya kayak gitu kan kita kadang tidak merasa. Itu salah satu contoh, belum yang lain-lain. Dianggapnya sepele. Kalau pas lagi undangan makan sambil berdiri sambil jalan. Wis angel. Makanya tangan kiri, minum tangan kiri. Sing duwe gawe kowe ikut andel ya. Sing duwe gawe berdosa kalau tidak menyediakan kursi. Kecuali kalau kursi ini wis entong. Nah, ya gimana? Kursi. Lah tuan rumah ini ngasih kursi kurang anggar akeh rumah ya ora sedang tempatnya. Ya kita dimaklumi lah darurat kan kayak gitu. Tapi terkadang ngapunten ada rasa modern ketika makan sambil berdiri. Tren modern barat kayak begitu. Nah itu yang harus dihilangkan dari hati kita. Terus Bapak dan Ibu, ayat ketujuhnya, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu, dan sesungguhnya manusia itu ala dzalika, atas yang sedemikian itu bedutnya, lasyahid, sadar, ngerti, menyaksikan bahwa saya melanggar adab, ngerti tapi dilakoni. Ini kan yang memperparah. Ngerti ada masuk rumah ya salam kemudian kaki kanan, tapi bukan teman orang dosa. Ya sama kayak saya juga begitu. Sering pamer masuk masjid ya berdes baik. Terus bae langsung jago maning ora sholat sunat tahiyatul ora qobliyah ora apa. Kayak gitu nemburi orang gelem sok pertama. Padahal sok pertama itu kan bandingannya aduh loh Pak Bu. Innallaha yusholluna ala shofil awal. Kalau yang kita biasakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya kan? Bahwa Allah dan para malaikat mendoakan nabi. Ini enggak, bukan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala shofil awal. Hadis nabi ini, sabda nabi. Sampai sahabat penasaran, akhirnya bertanya, wasani ya Rasulullah, bagaimana dengan shaf kedua? Nabi jawabnya tetap innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala shofil awal. Shaf pertama
Sahabatnya penasaran lagi, wasani, bagaimana dengan kedua? Jawabannya sama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil awal. Som pertama. Baru barang pertanyaan keempat. Kedua ya Rasulullah. Nabi jawab wasani. Tapi jawaban pendek. Kalau yang som pertama jawaban panjang semua. Innallaha 3 kali lagi jawaban kalimat jawabannya loh sempurna. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil awal. Nah yang kedua setelah 3 kali Nabi hanya wasani dan yang kedua nggak ngucap innallaha wa malaikatahu, nggak ngucap loh, ngucapnya hanya wasani. Apa manis ketiga keempat sebut apa maning sing nengguri sing senderan tembok. Kalau nengguri senderan tembok memang wis sepuh nemen ora bisa kudu memang kudu senderan maklum lah. Apa maning sing masukin bergas itu gedung termasuk disuruh sop pertama diiming-imingi. Bahkan sop pertama hadis lain-lain lau ya'lamu. Kalau seandainya orang-orang yang sholat ke masjid itu ngerti pahalanya sop pertama, ngerti pahalanya dijogrokakan, diperlihatkan kayak hadiah mobil di mall, ditampakkan di bank hadiah, akan berebut memenuhi sop pertama. Bagaimana sikut-sikutan, terpaksa daripada sikut-sikutan diundi, dikoclok. Oh si A, terpaksa karena semuanya berebut sop pertama, tapi kan nggak diperlihatkan pahalanya. Itulah iman, percaya, nggak diperlihatkan tapi berebut sop pertama, berarti imannya bagus. Apa kudu diperlihatkan baru percaya? Berarti imannya lemah. Ya sholat fajar dunia dan isinya. Nah, sholat fajar dunia dan segala isinya. Orang urusan qobliyah, ngapain qobliyah subuh ya lewat. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah itu termasuk beduk. Apalagi yang parah, lebih parah, sadar akan beduk. Kenapa kok manusia bedut cerengkeng padahal sadar? Nah, ayat berikutnya yang ke-8. Sebabnya karena lihubbil khairi lasyadid. Cinta. Karena mereka sangat cinta khair di situ maksudnya dunia, kenikmatan dunia. Lihubbil innahu lihubbil khairi lasyadid. Karena apa? Karena sangat cinta terhadap dunia, cinta terhadap kenikmatan dunia, cinta harta. Karena cinta harta, kapling otaknya isinya yaitu melulu masalah bagaimana ben oleh duit apa. Wis kapling otaknya dipikir itu. Orang urusan halal haram, sing halal be, sing haram be angel kamaning sing halal. Orang urusan tabrak sana tabrak sini, karena terlalu cinta kepada Dunia. adanya orang urus tanggung, orang urus urusannya dunia. Itu sebabnya gambarin naga sama Dolar. ini yang bikin bukan saya ya, yang bikin saya bikinnya pakai AI, Prom. gama, pakai gama. Kalau pakai gama enak nemen, gama tinggal di apa deskripsinya saja, nanti langsung keluar gama. Ini saya nggak sempat ubah gambar naga nih. Gambar naga biasanya budaya Chinese ya. Ini serakah terhadap harta. Itu ayat ke-6 sampai ke-8. Karakter manusia yang sangat cinta kepada harta,
yang cinta kepada harta yang sangat berlebihan itu menjadikan lakanut la syahid, ayat ke-6 dan ke-7-nya. Berarti kalau gitu kita harus mengurangi cinta kepada dunia. Mengurangi cinta kepada dunia bukan berarti anti harta. Yang dimaksud adalah anti ketergantungan. Punya harta banyak bagus, tapi untuk dakwah, untuk bekal akhirat, dititipkan ke sana, dititipkan ke masjid, dititipkan ke sini, ke sana, dan seterusnya. Harta tidak mengendalikan, tapi pemiliknya lah yang mengendalikan harta itu. Tidak akan memperoleh harta tanpa pandang bulu halal atau haram. Tidak akan. Pastikan, dia akan memastikan harta saya halal. Kan di akhirat nanti lan tazula qadama 'abdin. Kakinya hamba, seorang hamba manusia tidak akan bergeser untuk masuk surga atau masuk neraka sebelum ditanya tentang hartanya. Dari mana diperoleh, untuk apa dibelanjakan. Sebelum itu semua ditanya, jelas tidak akan bergeser kaki melangkah menuju surga atau neraka. Lulus harta yang diperoleh berasal dari halal, dibelanjakan yang baik, bergeser kakinya menuju surga. Kalau sebaliknya, bergesernya menuju neraka. Alhamdulillah. Nah, ayat 9 sampai 11. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Orang-orang yang berdut tadi itu, yang lakanut, la syadid, itu yang 3 ayat itu, manusia yang kayak begitu, apakah mereka nggak ngerti bahwa nanti dikubur? Idza bu'thira ma fil qubur. Kubur itu kan alam transit, alam pertama, etape pertama setelah dunia. Alam kubur, alam barzah kan etape yang ditempati, dimasuki pertama setelah etape kehidupan dunia. Artinya begitu pisah dengan dunia, sudah. Di kubur itu semua akan ditampakkan. Amalnya itu akan diperlihatkan, kamu begini, kamu begitu, kamu begini. Wa hussila ma fis sudur, yang disembunyikan di dalam dada tuh ketika kehidupan pertama enggak ditampakkan, disembunyikan. Ada enggak? Saya ya ada lah. Hampir semua kita kayaknya ada lah yang kita tutup-tutupi. Nah, itu semua nanti akan diperlihatkan semua. Tidak ada yang bisa ditutup. CCTV-nya dibuka semua. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Inna, pakainya inna lagi, sungguh rabbahum bihim, Tuhan mereka terhadap mereka, yauma idzin, pada hari itu, pada hari kehidupan akhirat, la khabir. Khabir kabar, mengabarkan semua amal baik dan buruk semua diperlihatkan, dan tidak ada kesempatan bagi kita untuk mengingkari. Tidak bisa. Kalau di dunia bisa mengingkari, bermasalah di pengadilan, udah sokok hakim, sokok pengacara, sokok saksi, sokokan kabeh. Indonesia
lomba kayak olimpiade, pertama lomba meres. Orang Afrika begini pakaian cucian diperes, hebatnya tenaganya gede sih sampai tuntas. Orang Eropa, Amerika gede sama, sampai tuntas airnya. Barang ada orang Indonesia ciri geling atau kawat belum meres, nggak mau meres yang baru bekasnya wong Afrika, wong Amerika dicukur diperes wong Indonesia, masih ada airnya. Hebat temen diwawancara yo, oh hebat temen, oh masalah peras memeras negara kami udah biasa. Termasuk nyogok dengan kemutan lagi cilik buatan angger kayak apa rumah ininya rengnya apa usuk ya, bambu pakai bambu kan, bambu kan berarti ada bolongannya, lawet toh masuk situ, disokok-sokok. Nah ini lomba nyogok pak, kayak gitu. Wong Afrika, wong di hebat, barang wong Indonesia bekasnya disokok wong Amerika masih cokokan, masih keluar banyak. Diwawancara sama, masalah sokok menyokok di Indonesia udah biasa. Anjur gimana-mana. Bisa ya negara kita mental masyarakatnya kayak gitu ya. Kapan kita bisa kemakrifah loginawi Pak Bu? Bisa adil. Hukum dan pelajaran yang terkandung surat Al-Hadiyat mengandung berbagai hukum, pembelajaran dan nasihat penting yang relevan untuk kehidupan spiritual sosial manusia modern. Syukur dan tawakal, bersyukur atas setiap nikmat dan bertawakal kepada Allah adalah kunci kebahagiaan sejati dalam hidup. Syukur tawakal. Ayem Pak Bu, enggak semua disyukuri, apa kayak tawakal. Kalau saya lagi belajar sering mengucapkan habis ada tulisannya walaupun mah. Kalau ada laporan, ada berita apa, ini nuna, wis ayem bae, wis ana tulisannya walaupun mah. Duitnya hilang, wis ana tulisannya. Mudah-mudahan nanti kalaupun yang menemukan bisa bermanfaat, bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kebaikan. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Ayem mau, bisa ada tulisannya loh. Ya iya kan bener loh Pak Bu. Apapun yang terjadi terhadap kita, semua sudah ada tulisannya di logo. Gak bisa kita membantah, menghindar. Keadilan dan kejujuran, menjalani hidup dengan kejujuran dan keadilan, ini yang angel terjadi. Manusia jujur, manusia adil itu manusia planet di Indonesia, terutama dalam bertransaksi dan berbisnis adalah amanah penting. Angel lemen ini. Jujur ya, jujur ajur loh kan, kita masih percaya jujur ajur. Jujur itu membawa ke surga. Tapi memang Bapak Ibu, prinsip Islam yang bagus itu kalau diterapkan di tengah masyarakat yang tidak Islami, kontal. Maka masyarakat harus diislamkan yang benar. Ya kejujuran itu jenengan kan dodol apa? Kan dodol motor, ke motornya kelemahannya kia-kia disebutin kabeh, kira-kira negara pira.
Kayaknya nggak ada ya. Enggak ada. Orang laku. Lakune murah. Laku tapi murah kan. Angger Nabi dodol aku kulake semene. Ente mau ngasih keuntungan berapa? Menurut kene, kulak ke ora. Orang Jebule baru tiba kena. Lah jadi kulake pe ora nyandak. Jadi tiba kena akhir. Bingis-bingis kok gorok. Ilmu dan kebijaksanaan, menuntut ilmu dan hidup dengan kebijaksanaan adalah cara terbaik menghindari keingkaran dan kesesatan dalam perjalanan hidup. Akuntabilitas spiritual. Setiap manusia bertanggung jawab penuh atas tindakan dan pilihannya. Tidak ada yang bisa disalahkan kecuali diri sendiri. Kesadaran akhirat, selalu ingat pada hari pembalasan dan hari pertanggungjawaban untuk memperkuat integritas moral dalam setiap langkah. Dermawan dan peduli, mengatasi sifat kikir melalui sedekah, berbagi, dan kepedulian terhadap sesama adalah investasi terbaik untuk akhirat. Terakhir Bapak Ibu, kesimpulan. Al-Adiyat adalah peringatan yang indah dan penuh hikmah dari Allah kepada manusia untuk tidak melupakan asal usul mereka, untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan, dan untuk selalu ingat bahwa setiap amal akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari akhirat nanti. Refleksi diri, kita perlu merenungi sifat negatif yang dikritik di surat ini dan berusaha mengubahnya menjadi kebaikan dalam hidup. Yang dikritik di surat ini pertama tadi cerengkeng, terus sadar terhadap cerengkeng, terus terlalu cinta kepada dunia. Aksi nyata, pelajaran surat ini harus diterjemahkan ke dalam aksi nyata, yaitu bersyukur, dermawan, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Warisan abadi, hikmah dari surat ini relevan untuk semua zaman dan generasi, menjadi panduan spiritual yang abadi hingga hari kiamat tiba. Sejak pertama kali diturunkan surat ini dan surat-surat yang lain tetap relevan, baik di masa jahiliyah ketika awal Islam datang sampai masa sekarang ya tetap relevan surat ini. Wallahu a'lamu bishawab.